Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti, nomor absen 21. Saya Nabila Mirza Arifin Putri, nomor absen 34. Kami dari kelas 9C. Di sini kami akan menjelaskan bab beriman kepada kode dan kodar dengan menjawab pertanyaan dari kegiatan 1, 2, dan 3. Kegiatan 1. Membuat pantun nasihat yang mengajak sesama untuk beriman kepada kode dan kodar. Pulang tarawih baru sonya, tidak lupa membeli kacang. Ajal tidak tahu kapan datangnya, berbanyak amal mulai dari sekarang. Memancing ikan di pinggir empang, pulangnya langsung belajar. Jika hati dan jiwa ingin tenang, berimanlah kepada kode dan kodar. Pergi ke masjid membawa sajadah, kendaraannya sepeda roda 2. Mulai sholat dan bertaubatlah, tanda kiamat sudah di depan mata. Pagi-pagi sedekah istighfar, salat 5 waktu diwajibkan. Manusia boleh saja berikhtiar, qada qadar hanya Allah yang menetapkan. Kegiatan 2. 1. Jelaskan apa hubungan antara kode dan kodar. Sebelum mengetahui hubungan antara kode dan kodar, kita harus mengetahui pengertian dari kode dan kodar terlebih dahulu. Pengertian qada. Secara bahasa, qada yaitu hukum keputusan, ketetapan, kehendak, mewujudkan. Sedangkan secara istilah, yaitu ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali, zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Kodar. Kodar secara bahasa berarti kepastian, kekuasaan, ukuran, dan perwujudan kehendak. Sedangkan secara istilah, kodar berarti perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Kode dan kodar berarti takdir Allah. Kode dan kodar merupakan dua kata yang memiliki arti hampir sama, sehingga sering disebut dengan takdir yang artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan, karena diibaratkan kode merupakan rencana, sedangkan kodar adalah perwujudannya atau kenyataan. Kegiatan 2. Sejak zaman azali, manusia telah ditentukan jenis kelamin, kebahagiaan, rezeki, serta ajalnya. Bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap pernyataan tersebut, kaitannya dengan segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, beriman kepada kode dan kodar sehingga membuat kita selalu berhusnudzon dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tidak menghina seseorang karena kekurangannya, sebab Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kegiatan 3. Carilah 5 contoh yang menggambarkan adanya takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir mu'alaq. Secara bahasa, takdir mu'alaq berarti sesuatu yang digantungkan. Sedangkan secara istilah, takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha ikhtiarnya. Manusia bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan hasilnya. Dalam artian, kita sebagai manusia dapat berusaha dan berikhtiar, namun segala keputusan dan hasil hanya Allah yang menentukan. Pengertian takdir mubrom. Secara bahasa, takdir mubrom yaitu sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Sedangkan secara istilah, yaitu ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa menolak ataupun menawarnya lagi, karena Allah sudah menentukan takdir itu. Contoh takdir mu'alaq. Yang pertama, kepandaian dan kesuksesan. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Ketika seseorang ingin meraih semua cita-citanya, mencapai kesuksesan, maka seseorang harus berusaha dengan belajar yang giat agar dia pandai. Bukan hanya pandai dalam hal berpikir, tapi pandai juga dalam hal memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan bertindak dalam mengambil keputusan. Dengan memiliki kepandaian, seseorang akan mengetahui tujuan hidup serta langkah yang diambil untuk masa depannya. 2. Kesehatan. Semua orang pasti ingin sehat, bugar, dan terhindar dari penyakit. Tentu kita harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan baik tubuh dan lingkungan sekitar. Pola makan dan pemilihan makanan yang
betul-betul diusahakan. Misalnya, makanan 4 sehat 5 sempurna. Dengan melakukan itu, maka tubuh akan sehat. Contoh takdir mubrom. Yang pertama, bencana dan kecelakaan. Seperti yang kita lihat pada awal tahun 2021 ini, sudah banyak bencana dan kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari jatuhnya pesawat SJ182, banjir dan tanah longsor, serta meletusnya Gunung Semeru, dan masih banyak lagi. Semua bencana itu merupakan takdir mubrom yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak bisa menghindar dan siap tidak siap kita harus menghadapinya. 2. Kematian. Tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan ketika apa ajal kita dicabut. Bisa saja ketika kita melakukan kebaikan ataupun kemaksiatan. Wallahu a'lam. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah dan hanya Allah yang tahu. Sedangkan manusia hanya bisa pasrah, tidak dapat mengelak ataupun lari. Contoh takdir mubrom. 3. Jenis kelamin dan fisik. Sebelum kita lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan kita lahir seperti apa, berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, mempunyai warna kulit seperti apa, bahkan kita lahir dari rahim ibu yang mana, Allah sudah menulis takdir tersebut. Semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pada dasarnya Allah menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya. Setelah pembahasan pada bab ini, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali manfaat dan hikmah dari kita beriman kepada qada dan qadar, yaitu contohnya sebagai berikut. 1. Dengan kita beriman kepada qada dan qadar dapat menenangkan jiwa. 2. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melatih diri senantiasa ikhlas, ridho. 4. Menumbuhkan sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Senantiasa bersabar dan bersyukur. 6. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan seujun. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.